1 atau 2 periodenya Prabowo Subianto akan ditentukan pada hari-hari ini. Akankah akan berakhir dengan beliau dicemooh atau dielu-elukan dan akan memimpin kita hingga 2034 nanti? Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah saat-saat di mana Pak Prabowo diuji kepemimpinan dan juga kepiawaiannya untuk memimpin bangsa ini melalui krisis. Akankah beliau akan keluar menjadi penyelamat atau menjadi sasaran tempat mereka semua melontarkan umpan? Oke, Mas Darko, lagi-lagi nggak tahu ya, ini memang kejadian atau mungkin carut-marutnya informasi dan juga aksi masyarakat pada di tanggal 25 kemarin, 28 kemarin, 29 hari ini, sebelumnya juga bendera One Piece dan lain-lain. Tapi pada akhirnya, ujung-ujungnya Pak Prabowo lagi yang pasti harus membereskan masalah ini. Lantas, menurut Mas Denny Darko, apakah pada akhirnya ini bisa menjadi balik Pak Prabowo untuk menertibkan informasi di media sosial? Pak Prabowo sudah menanti saat ini sejak lama. Dan jangan sampai kesempatan ini, betul sekali saya bilang ini kesempatan, ini bukanlah musibah. Inilah kesempatan untuk menunjukkan jati diri beliau yang sebenarnya. Dan ini adalah waktu untuk mengklaim 2 periode secara sah jika beliau mengambil keputusan yang tepat. Tapi jika tidak, ya semua orang akan langsung tahu bahwa ini semua terjadi karena omong-omong. Untuk itu, saya berharap Pak Prabowo dengan timnya akan membuatkan sebuah akhir dari pertunjukan ini menuju ke sesuatu yang akan memuaskan seluruh pihak dan menempatkan Pak Prabowo di posisi seorang pemimpin yang akan menyelamatkan bangsanya. Tapi berbicara tentang hasil yang memuaskan semua pihak, ini bukan suatu hal yang mudah, Mas Denny Darko. Di mana tuntutan masyarakat ini cukup besar ya, berawal dari bubarkan DPR karena tunjangan yang naik, terus juga sekarang justru ingin copot Kapolri karena kejadian almarhum Afan. Apa yang harus Pak Prabowo lakukan dengan tuntutan-tuntutan yang luar biasa itu? Gitu? Sebenarnya kembali ke pokok dari permasalahan ini. Tunjangan-tunjangan DPR ini memang harus mulai dilucuti jika memang tidak dianggap sesuai. Karena saat ini masyarakat dan rakyat itu ada di belakang Pak Prabowo. Maka sejatinya dia nggak perlu takut. Dia tinggal meminta kepada Kementerian Keuangan untuk menerbitkan sebuah peraturan baru. Apapun itu saya kurang mengerti, mungkin Bang Refli Harun bisa ikut serta di sini sebagai ahli hukum tata negara untuk memangkas anggaran-anggaran yang dianggap oleh masyarakat ini terlalu tinggi. Sehingga mereka semua ini akhirnya mendapatkan sebuah alokasi anggaran dan juga bentuk pembiayaan yang baru atas apa yang seharusnya menjadi sebuah imbalan dari pengabdian mereka ini tadi. Dan ini sesuatu yang wajar, silahkan, it's okay. Walaupun di sini kita katakan dia akan menghadapi buah si malakama. Tapi nggak perlu takut, karena masyarakat ada di belakang mereka. Karena sejatinya pemberi mandat ini adalah masyarakat. Maka jika ternyata masyarakat nggak merasa terwakili, ya berarti ini semua harus coba untuk diselidiki. Dan ini semua tentu saja akan berakhir di partai yang bergelimang uang dan juga kekuasaan yang sebenarnya. Maka sejatinya di sini Pak Prabowo itu tinggal memilih. Mereka memilih orang-orang yang mengaku sebagai perwakilan dari konstituen mereka atau masyarakat yang memang menjadi pemberi mandat kepada Pak Prabowo selama ini. Jadi Pak Prabowo sekarang ini udah seperti kalau orang punya proyek, ada perantara, ini tuh langsung ke pemberi proyek, dia langsung bisa lompat ke sini. Maka sejatinya ini satu hal yang akan membuat pemerintahan Pak Prabowo itu akan semakin kuat. Karena nggak perlu calo lagi. Partai yang mengirim anggotanya yang kadang-kadang memang nggak nyambung sama kebutuhan masyarakat ini tadi. Mas Denny Darko, cuman kan kalau kita berbicara tentang politik ya, Pak Prabowo ini kan selalu memainkan politik ya good cop, bad cop. Tiba-tiba masalah besar, Pak Prabowo turun tangan dan pasti akan ada yang menjadi bahasanya yang dikorbankan. Betul, dan ini adalah kesempatan yang muncul dengan kondisi seperti ini. Dan ini kesempatan yang sangat luar biasa. Saya kalau jadi manajernya Pak Prabowo kan politikus juga ya. Ini adalah kesempatan politik yang sangat bagus. Untuk Pak Prabowo step in, mengatakan bahwa anggaran DPR akan dipotong ini. Kalau mereka protes, jelaskan ke partainya. Kalau partainya protes, kita kembalikan ke rakyat. Terus mau apa? Ketua umum partai sekalipun, mereka tidak akan memiliki hak apapun jika masyarakat di sini bersabda.
Dan jika tidak, ya sudah, apakah referendum kita bagikan secari kertas untuk masyarakat menentukan apakah partai mereka ini tadi masih dianggap layak merepresentasikan harapan dan juga impian mereka selama ini. Karena kita harus tahu bahwa demo kemarin ini bukan demo yang ditujukan kepada pemerintah sebagai operator eksekutif negara, tetapi demo yang ditujukan kepada pembuat undang-undang, legislatornya, yang mereka ini merasa dipilih tapi kok nggak terwakili. Jadi selama ini serangannya itu kepada anggota DPR. Kebetulan di sana ada kepolisian yang memang kita tahu, dan tanpa saya membela kepolisian dalam kasus Afan, tetapi kita harus tahu bahwa kejadian kemarin ini menjadikan orang-orang kemudian beralih fokus. Betul ada ketidakcakapan dan ketidakprofesionalan dari oknum kepolisian, tapi tidak terus juga menutup bahwa kepolisian harus dihilangkan. Maka hal seperti ini harus benar-benar di-clustering. Seperti sebuah kebakaran hutan, maka di titik itu harus segera dipadamkan sebelum apinya akan menyebar ke tempat yang lain. Dan di beberapa kejadian, memadamkan api itu termasuk dengan cara membuat kebakaran ini lebih hebat lagi, agar api ini padam dengan sendirinya. Oke, berarti Pak Prabowo ini, apa bahasanya? Mungkin saat ini sedang menyiapkan siasat bagaimana untuk menjadi pahlawan di masa kritis ini. Suka atau tidak suka, sepertinya saat ini Pak Prabowo sedang ngobrol sama Pak Jokowi gimana caranya meminta Pak Listio ini mungkin untuk bisa mundur. Karena itu sebenarnya cara yang paling mudah. Walaupun mungkin kita akan tahu ini semua tidak akan menyelesaikan semua masalah. Tetapi jika itu tidak dilakukan, maka Pak Prabowo harus menemukan satu hal yang equal. Rasanya sama, porsinya sama dengan beliau ini menurunkan atau mencopot Pak Listio ini tadi. Saya bukannya setuju dengan hal ini, tetapi kondisi cancel culture dengan algoritma sosial media seperti sekarang ini yang masyarakat semakin menggila, saya tidak punya sebuah cara yang lain. Selain, ya tadi itu, tangan bayar tangan, kepala bayar kepala. Nah, ini satu hal yang harus dipertimbangkan. Pun Pak Prabowo masih memiliki kartu TNI yang bisa dia mainkan. Tapi untuk DPR, saya pikir ini sudah cukup jelas. Ini sudah cukup gamblang, di mana Pak Prabowo harus step in. Dan anggaran ini memang harus dipotong. Atau paling tidak, ya intinya adalah DPR itu nggak boleh dapat sebanyak itu. Dan mereka nggak boleh terlihat kaya aja. Udah, itu aja. Sebenarnya masalah dari yang paling besar itu kan memang awal mulanya DPR kan. Tapi kalau kita bisa bilang juga banyak influencer, termasuk kemarin Ferry Irwandi bertemu dengan Pasha Ungu, siapa namanya? Sigit Purnomo. Sigit Purnomo dipertemukan oleh Denny Sumargo, dan di mana mereka ini berbicara, ya maksudnya saling berbicara. Mas Ferry itu sebagai perwakilan dari rakyat, katanya janjian beneran DPR sebenarnya dia. Cuman maksudnya di satu sisi sebenarnya yang rakyat inginkan ini hanyalah kejelasan dari ya kenaikan itu dan lain-lain. Maksudnya apa ya, penyampaian informasinya, mungkin edukasinya, atau mungkin juga untuk para anggota DPR ini mungkin agar tidak terlalu banyak main sosmed, di mana mungkin masyarakat bisa melihat gaya hidup mewah mereka. Tapi apakah perlu Pak Prabowo sampai mungkin beneran turun dan memotong anggarannya? Bukan harus diperbaiki dari komunikasinya dulu nih kepada masyarakat gitu? Itu dua hal yang harus dilakukan, bukan pilihan. Komunikasi tentu saja dari kemarin komunikasi kita jelek. Maksudnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Itu tetap harus diperbaiki, dan itu satu hal yang nih kita taruh di sini. Tapi yang paling menyakitkan di sini adalah adanya acara joget-joget yang mana ini pun sebenarnya betul tidak ada hubungannya dengan kenaikan anggaran. Tetapi kan ngasih bahan ya kepada orang-orang yang nggak suka ini tadi untuk bisa disambungin. Coba kalau saat itu nggak ada joget-joget, kan nggak punya bahan. Nah, berhentilah untuk memberikan bahan seperti ini tadi. Karena komunikasinya belum benar. Kalau komunikasinya sudah benar, jangan joget-joget. Kalaupun ternyata di situ mereka itu mau salto, mau apapun ya nggak apa-apa. Tapi komunikasinya harus benar duluan. Dan ini sesuatu yang sangat disayangkan. Dan ini membuka sebuah luka bahwa ternyata, oh anggota DPR itu memang dapatnya banyak banget. Ya kalau enggak akan orang mau ngeluarin duit juga nyalon jadi anggota DPR. Nggak mau artis-artis ini tadi harus mengorbankan keartisan mereka untuk menjadi putusan dari partai dan mewakili konstituen mereka yang padahal pada kenyataannya bisa saja mereka ini tidak mewakili, tapi karena mereka itu lebih dikenal saja. Nah, saya pun mungkin juga terpaksa harus setuju dengan jangan-jangan memang anggota DPR ini jika memang bukan tokoh dari masyarakat atau memiliki sebuah pengakuan dari masyarakat. Jika mereka ternyata artis atau ternyata adalah seorang ahli,
yang tidak memiliki kedekatan kepada masyarakat, yang mana kepercayaan ini akan pasti diberikan jika ada kedekatan, maka sejatinya dia ya harus lulusan S2. Dan kalau bisa dari universitas memang bisa dipertanggungjawabkan, bukan dari universitas yang mana orang sangat mungkin untuk beli gelar daripadanya. Ini untuk menjaga akuntabilitas dan juga pendelegasian kebutuhan masyarakat yang akan tersampaikan. Oke, tapi kan seperti yang kita tahu juga, kalau untuk DPR ini kan memang yang jelas fraksi terbesarnya itu PDIP. Dan mungkin nggak akan mudah untuk Pak Prabowo step in ke dalam sana, apalagi fraksi terbesar PDIP. Mungkin akan terjadi sebuah clash lagi dengan partai Bu Mega lagi, kemungkinan ada nggak? Ya, itu kan gunanya para politikus ini. Ketemu lobby-lobby tanpa terlihat, ingat ya, tanpa terlihat oleh media sosial dan yang lain-lain tadi, dan lakukan sebuah apapun yang perlu dilakukan. Yang penting masyarakat ini tidak dipertontonkan dengan hal yang seperti kemarin mereka lihat ini tadi. Dan juga mereka ini akhirnya gini deh intinya. Masyarakat itu kan sebenarnya nggak, coba mana anggota DPR suruh bongkar semua kekayaannya. Nggak ada hal seperti itu. Tapi kan sangat menyakitkan hati saat mereka melihat anggota DPR ini datang naik Alphard, dikawal oleh kendaraan provos dan sebagainya. Dan terus kemudian mereka ini terlihat arogan. Lalu terus kemudian saat mereka ini disampaikan sebuah idea dan sebagainya, mereka nggak menerima ini sebagai sebuah hal yang harus disampaikan, tapi alih-alih malah mempertanyakan tuan yang memilih mereka ini tadi gitu. Nah sejatinya kan ini yang membuat mereka itu marah saat mereka mempertontonkan uang yang mereka dapatkan dari penghasilan ini tadi, atau uang yang entah mereka dapatkan dari mana, tapi nggak merepresentasikan apa yang mereka sekarang ini ingin sampaikan. Jadi ini tentang pertunjukan sebenarnya. Dan pertunjukannya dipertontonkan dengan cara yang keliru. Bahkan kalau kita berbicara tentang DPR, bahkan sampai sekarang pun kayak beredar informasi-informasi di internet ini memang para anggota DPR ini pada saat aksi hari ini tanggal 29 Agustus 2025 sedang tidak bertugas di gedung DPR itu sendiri. Ada yang lagi dari luar negeri, ada yang lagi di mana gitu. Infonya yang beredar. Lantas kenapa pada akhirnya masa ini mungkin bisa semakin marah? Nah ini tuh selalu bocor gitu, Mas Dedar kok. Apa yang menurut... Ya tadi makanya, saya bilang kalau ini sulapannya itu ketahuan triknya. Entah benar atau tidak berita yang ada Ahmad Sahroni tertangkap kamera sedang mau boarding ke Singapura, entah benar atau enggak salah dia ke Singapura atau enggak salah dia tuh salah karena ketahuan gitu loh. Kenapa nggak ya, mohon maaf ya, cukur brewok dulu, atau pakai wig, atau sembunyi dulu lah intinya di situ. Mungkin beliau akan berpikir, ngapain gue sembunyi, gue nggak salah. Bukan intinya nggak salah atau apa, tapi Anda ini dianggap bersalah saat ini. Jadi play along gitu loh. Ikutin saja dulu. Ini orang-orang yang sedang marah. Dan kalau kita bilang 5 stages of grief itu, ini mereka setelah mereka denial, mereka ini marah yang sangat besar. Dan mari kita biarkan mereka melampiaskan kemarahan karena mereka pun dalam kondisi yang tidak baik. Jadi sejatinya ini yang dibutuhkan, komunikasi visual yang lebih positif lagi. Mas Denny, apakah mungkin, maksudnya kalau kita bilang dari pemerintah sendiri harus mengadakan mungkin petugas khusus atau lembaga khusus yang memang bisa untuk maksudnya kayak penyuluhan gitu kalau ada apa-apa gitu. Sudah terlambat. Mungkin ini saatnya Pak Prabowo mengumpulkan seluruh ketua umum partai dan melakukan satu hal yang akan setara dengan melakukan pergantian antar waktu. Kalian semua yang bertanya-tanya apa itu pergantian antar waktu, itu sama seperti pelatih yang memiliki hak untuk mengganti pemain bola mereka dalam pertandingan. Jadi perwakilan yang ada di parlemen ini digantikan oleh pemain lain dari partai yang sama. Nah, ini harus dilakukan karena hanya inilah yang akan membeli kepercayaan masyarakat. Atau jika tidak, ada hal yang setara dengan itu. Saya tidak tahu itu apa, karena saya bukan anggota DPR, tapi apa yang akan dilakukan oleh tiap partai, ini harus equal dengan rasa yang diharapkan oleh masyarakat ini tadi. Misalkan dengan mengumumkan bahwa, oke, dengan ini kami umumkan anggota DPR itu dari awal sampai akhir, mereka semua tidak akan menerima hingga 500 juta rupiah. Maka masyarakat akan lebih tenang. Atau menerima maksimal 1 miliar rupiah. Itu akan lebih tenang dibandingkan puluhan miliar yang saat ini akan bisa didapatkan oleh mereka semua. Dan ini sesuatu yang real karena coba tonton podcast Mbak Krisdayanti, Pak Yanti yang ada di, saya nggak tahu itu konten siapa kemarin itu. Oke, terakhir, Pak Prabowo pun di siaran konferensi persnya di hari ini, maksudnya sudah mungkin meminta maaf dan juga
ya mencoba untuk menenangkan masyarakat. Tapi yang berkali-kali disorot, yang juga ramai diberitakan bahwasanya terkait ada yang menunggang pihak asing. Menurut Mas Dendarko, kenapa Pak Prabowo ini setiap ada momentum dia selalu menyampaikan pihak asing? Apakah memang Karena itu memang ada. Itu memang ada. Dan orang-orang yang diprovokasi di sini itu tidak sadar. Jika kalian ada yang masih denial, tonton video ini. Gimana menurut pendapat kalian dengan orang bertopi putih tadi? Dia dan orang-orang seperti dia ini muncul untuk memprovokasi sebuah demo yang ada di masyarakat. Dan ini baru polisi yang diprovokasi. Bagaimana jika masyarakat yang datang dari tempat berbeda-beda, ini terus kemudian diprovokasi dengan sebuah tindakan dan berita yang tidak tepat? Maka sejatinya ini ada, dan karena itulah kita harus berhati-hati saat kita menyampaikan keinginan dan juga tujuan kita di sini tadi. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Pak Prabowo seharusnya ini mengikuti anak-anak zaman sekarang yang memang kita tahu kalau zaman dulu Pak, saat kita melakukan satu hal, maka kita akan melakukan dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Baru setelah ini berhasil kita akan umumkan. Tapi anak-anak sekarang itu nggak penting seperti itu. Prosesnya pun mereka itu perlu tahu. Jadi saat seorang olahragawan memamerkan mereka bisa menyelesaikan sebuah maraton seperti itu, mereka pengen semua proses ini ada. Dari sejak memutuskan untuk beli sepatu apa, pakai jersey apa, mereka beli jajan di mana untuk carbo loading sebelum mereka melakukan maraton itu tadi, ini sesuatu yang harus diceritakan. Karena masyarakat membutuhkan informasi itu, dan jika tidak diberikan, maka mereka akan mencari di tempat lain, yang mana kemungkinan besar yang akan menemukan informasi palsu yang mengandung disinformasi, fitnah, dan kebencian. Maka sejatinya ini semua harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Dan jika Pak Prabowo bisa menyelesaikan ini, maka saya pikir Pak Prabowo akan memutuskan dan memenangkan 2 periode secara langsung, karena masyarakat otomatis pasti akan jatuh cinta kepadanya. Dan tahu bahwa selama ini bahkan DPR pun itu bisa untuk bukan ditertibkan di sini, tapi Pak Prabowo akan bisa mendapatkan mandat dari masyarakat untuk menyampaikan kepada DPR, karena masyarakat selama ini tidak merasa terwakilkan saat mereka menyampaikan kritik mereka kepada perwakilan mereka. Untuk kalian semua yang menyukai konten seperti ini, silahkan bagikan. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.